Bravo TNI Polri, lagi-lagi Satgas Damai Kartens habisi 6 komandan KKB dan tangkap Kogoya di persembunyiannya. Saat ini TNI Polri sedang evakuasi penduduk untuk kosongkan area target operasi militer. Hajar Pak, Bravo Satgas Damai Kartens. NKRI harga mati, KKB harus mati. Sekarang TNI ditempatkan sebagai pembantu polisi. Gara-gara pembantu polisi, TNI tidak pernah didesain untuk pembantu polisi. TNI didesain untuk melaksanakan operasi militer. Karena dia diletakkan sebagai pembantu, akhirnya linglung. Gara-gara linglung, ketembaklah satu persatu. Apa kita mau mengorbankan anak buah ini satu persatu karena linglungnya? Mereka tidak tahu apa sih operasi pembantuan kepada polisi. Bagi mereka hanya ada satu, operasi militer atau operasi militer selain perang. Titik. Untuk bagaimana menyelesaikan masalah harus duduk bersama. Oke, berarti sebelum opsi misalnya ada pendekatan militer, ada pertemuan dulu tokoh-tokoh adat untuk membicarakan ini secara keseluruhan. Ya, minta untuk berikan pertimbangan kepada kepala-kepala suku. Menurut saya sudah lebih kepada teroris. Mereka itu udah harusnya dicapnya jadi teroris. Mereka ini kita nggak usah pakai istilah macam-macam aja. Tegaskan ini, ya kan, adalah kelompok separatis. Dan kelompok separatis itu harus menjadi operasi militer yang menangani. Tidak bisa tidak sebenarnya. Berarti ada kemungkinan yang bertempur itu bukan pasukan Papua sendiri atau orang Papua asli, tapi tentara bayaran. Dengan adanya kontak tembak seperti ini, daerah-daerah yang kerawatannya tinggi seperti ini, nanti akan saya tingkatkan dari operasi yang biasanya Pamrawan, karena Pamrawan ini kalau ada penduduknya, kalau nggak ada penduduknya seperti ini dan tempatnya sudah diketahui bahwa itu adalah markasnya KST, ya kita laksanakan ya operasi siaga tempur. Perintah Presiden sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kepada TNI Polri untuk melakukan pengejaran kepada pelaku-pelaku kekerasan. Ini sudah bukan separatis, bukan kelompok TPN-OPM. Ini sudah kejahatan dunia. Negara mana saja dia lakukan ini, pembunuhan besar-besaran begini. Ini kejahatan dunia. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Tapi hari ini dibangun jalan, jembatan, pasar mama-mama, pelabuhan tol laut, apalagi jalan di pegunungan tengah. Orang juga sendiri daerah yang terjadi itu, mereka sendiri yang bermohon untuk membangun ini supaya mereka itu 3-4 hari jalan ke Kota Wamena, ke kampung saya itu Kota Wamena itu sudah 3-4 hari. Kalau itu diapresiasi, kenapa masih ada penembakan kira-kira? Itu saya yakin, itu bukan dengan orang kelompok separatis apa, itu tidak. Okay. Ini kejahatan dunia yang perlu kita kaji dalam. Membela negara kita Indonesia. Mantap, prajurit TNI Polri berhasil tumbangkan 2 komandan KKB Papua, pasukan Egyanus Kogoya dilanda kegamangan. Luar biasa, pasukan TNI Polri berhasil menumbangkan Komandan Batalion Kelompok Kriminal Bersenjata Emeben Guijangge. KKB Papua kini mulai beradang. Pasalnya, Komandan Batalion KKB Papua Emeben yang dipercaya memimpin pertempuran harus kehilangan nyawa akibat ditembak pasukan elit TNI Polri beberapa hari lalu. Emeben merupakan saudara Wisurul Wijangge, Komandan Batalion KKB sebelumnya yang telah dulu dikirim ke alam baka oleh prajurit TNI Polri.
saat kontak senjata di Mugiman pada 15 April 2023. Dikutip dari kanal YouTube @infokomando, disebutkan saat ini KKB Papua sedang dilanda kegamangan. Satu persatu kelompok militannya harus tumbang di tangan prajurit TNI Polri. Tak hanya itu, dituliskan juga dalam deskripsi video bahwa Komandan Batalion KKB Papua tewas. Donaturnya tertangkap dan jaringannya terbongkar. Panik gak? Komandannya tewas, donaturnya tertangkap, jaringannya terbongkar. Saking paniknya, KKB Papua harus merekayasa kematian 2 komandan batalionnya. Hal ini dilakukan guna meredam kepanikan seluruh anggota KKB Papua yang hingga kini bersiaga di dalam hutan. Tak sampai di situ, KKB juga menyebarkan isu bohong bahwa sebanyak 36 prajurit TNI Polri telah dihabisi akibat balasan dari kematian 2 bersaudara, yakni Wisurul Wijage dan Emiben Wijage. Untuk menutupi tewasnya komandan batalionnya, KKB menyebarkan hoax telah membunuh 36 prajurit TNI Polri dan mengambil seluruh perlengkapan senjatanya, sebut narator. Faktanya prajurit TNI Polri juga berhasil mengamankan beberapa kelompok yang diduga simpatisan dan anggota KKB Papua serta mengamankan sebanyak 20 senjata api milik pasukan Egyanus Kogoya. TNI Polri juga berhasil mengamankan terduga kelompok KKB Papua beberapa pucuk senjata api timpalnya. Hingga kini, prajurit TNI Polri masih terus melakukan pengepungan di wilayah yang menjadi target operasi rawan kontak senjata. Sudah mulai lumpuh total, Satgas kini sibuk untuk mengevakuasi sementara penduduk sipil di pegunungan karena akan segera gelar operasi militer besar-besaran dengan melakukan serangan bersamaan dari darat dan udara. Kali ini bisa dipastikan KKB takkan tersisa. Bravo TNI Polri, KKB harus mati. NKRI harga mati.